Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, alhamdulillah malam ini kita kembali akan membaca risalah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala, dari risalah yang berjudul Thamaratul Ilmi Al-Amal, buah daripada ilmu adalah amalan. Kita masuk pada poin yang keenam, yang sebelumnya kita telah membaca bagaimana semangat salafus saleh di dalam mengamalkan ilmu, di dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malam ini kita masuk pada al-amrus sadis, yaitu poin yang keenam. Qala hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala, al-amrus sadis, poin yang keenam, musara'atu wa mubadaratu as-salafi radhiyallahu anhum ila tarkil manhiyat, yaitu semangat salafus saleh untuk bersegera di dalam meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kata beliau, fi janibil manhiyati aidan kanu ahlu musara'atin wa muwadhabatin wa mubadaratin ajibah fi hadzal bab. Kalau sebelumnya kita mengetahui bagaimana dalam sisi perintah salafus saleh mereka bersegera di dalam mengamalkan perintah, menjalankan perintah. Sekarang dalam sisi larangan, mereka adalah orang-orang yang bersemangat, bersegera di dalam meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Dan ini terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau riwayat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihada jaa fi sahihain an Umar radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Razak membawakan riwayat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna Allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Dilarang bersumpah dengan nenek moyang. Faqad sami'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kama jaa fi ba'd ar-riwayat yahlifu bi abihi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar ada seorang sahabat yang bersumpah dengan ayahnya, bersumpah dengan nenek moyangnya. Wa nulahid huna anna hadha amrun i'tadu alaihi fi jahiliyatihim qabla al-Islam. Dan kita tahu bahwa perkara ini merupakan kebiasaan para sahabat dahulu sebelum mereka masuk Islam. Pada masa jahiliyah mereka bersumpah dengan berhala-berhala, mereka bersumpah dengan ayah mereka, dengan orang tua mereka, dengan nenek mereka, atau para pembesar-pembesar mereka. I'tadu 'alal halif bil aba wa darajal lisanu 'ala dhalik. Sudah biasa mereka mengucapkan sumpah-sumpah dengan sumpah menyebut na'am selain Allah.
Dan itu kebiasaan lisan mereka. Terutama orang Arab paling mudah di dalam bersumpah. Yaqulu Umar bin Khattab, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Inna Allaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan ayah kalian, dengan bapak kalian, dengan nenek moyang kalian. Qala Umar. Ketika Umar mendengarkan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah dengan nenek moyang, fawallahi, kata Umar, fawallahi ma halaftu biha mundu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakiran wala afiran. Kata Umar, demi Allah, sejak aku mendengar larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, aku tidak pernah lagi bersumpah dengan selain Allah, baik dalam keadaan aku bersumpah sendiri atau aku menceritakan sumpahnya orang lain. Jadi ini yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar larangan dari Nabi untuk bersumpah dengan ayah mereka, dengan nenek moyang mereka, langsung mereka berhenti, tidak lagi bersumpah kecuali dengan nama Allah, kecuali dengan sumpah yang dibenarkan di dalam syariat. Kata Umar, demi Allah, sejak itu aku mendengar dari Nabi larangan bersumpah dengan nama orang tua atau bersumpah dengan nenek moyang, maka sejak itu aku tidak lagi bersumpah meskipun dengan menceritakan sumpah orang lain. Karena orang lain ada yang bersumpah dengan sumpah Nabi. Ya dikatakan wan Nabi, demi Nabi, war Rasul, demi Rasul. Nah ini semuanya sumpah yang terlarang. Tidak dibenarkan. Kata Umar, baik aku sendiri atau aku menceritakan sumpahnya orang lain. Maka aku tidak pernah lagi. Qala wa minat taraif allati tunqal fi hadzal bab. Kata Syekh Abdul Razak, termasuk ada sebuah cerita yang ada hubungannya dengan bab ini. Wa hadza adzkuruhu faqat lil muqaranah. Ini aku ingin menyebutkan sebuah cerita yang ada hubungannya dengan sumpah ini. Ya. Untuk apa? Sebagai pembanding. Bagaimana dahulu para sahabat ketika mendengar larangan Nabi, mereka bersegera untuk meninggalkan. Dengan apa? Kondisi kita pada saat ini. Walinudrika aidan, agar kita mengetahui, kata Syekh, himmatas salafi wa 'azim inayatihim fi hadzal bab, agar kita mengetahui dan bisa membandingkan betapa semangatnya salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, ketika mendengar larangan Nabi mereka segera berhenti. Yuzkaru anna syakhsan sami'a rajulan yahlifu bin nabi. Diceritakan bahwa ada seorang mendengar orang lain bersumpah dengan Nabi. Wan Nabi, demi Nabi. War Rasul, demi Rasul. Ini sumpah yang didengar oleh orang lain dari temannya. Fanasahahu wa akhada yashrah lahu al-adillata hatta iqtana'a wa azama ala alla yahlif. Maka orang ini pun, ya, si A mendengar si B bersumpah dengan Nabi. Si A mendengar si B ini bersumpah demi Nabi, demi Rasul. Maka si A ini pun menjelaskan kepada si B, ya B, ini tidak dibenarkan sumpah menyebut wan Nabi, war Rasul, demi Nabi, demi Rasul, atau yang lainnya. Ya, tidak dibenarkan. Dibawakan dalil-dalil, dijelaskan. Sampai si B ini percaya. Dan si B ini pun akhirnya mengikuti apa yang dijelaskan oleh si A tadi. Qal famin babi ta'kid liman ya'idhu qala lah. Maka si B pun untuk meyakinkan bahwa dia sudah percaya dengan si A, tidak akan lagi mengulangi sumpahnya selain dengan apa? Sumpah yang dibenarkan. Maka si B mengatakan, wan nabi lan ahlifa bin nabi ba'dal yaum. Kata si B, demi Nabi. Tuh, dia katakan demi Nabi lagi. Padahal dia ingin menguatkan bahwa aku tidak akan bersumpah lagi dengan Nabi. Dia sebutkan, wan nabi, demi Nabi, lan ahlifa bin nabi ba'dal yaum. Demi Nabi, aku tidak akan lagi bersumpah dengan demi Nabi
sejak hari ini. Tapi karena sudah kebiasaan lisan dia sebut lagi wan nabi, demi nabi. Harusnya dia katakan wallahi, kalau memang dia ingin berjanji, bersumpah. Aku tidak akan lagi bersumpah dengan sumpah selain Allah. Atau sumpah dengan sumpah yang terlarang. Tapi karena kebiasaan dia, tetap saja dia lakukan wan nabi tadi. Qal nulahid huna anna al-lisan idza daraja ala syai'in min as-su'ubati bimakan an yanfalita minhu al-insan wa yughadhibu duna an yaqa. Kata beliau, ya kita perhatikan di sini bahwa seorang kalau sudah terbiasa mengucapkan satu kalimat tersebut, maka akan sulit untuk ditinggalkan. Sulit untuk apa? Merubahnya. Ya, sulit untuk dirubah. Qal duna an yaqa'a minhu wala mujarrad faltatil lisan. Memang susah untuk ditinggalkan. Karena sudah kebiasaan dia menyebut wan nabi wal rasul wal Ka'bah atau sumpah-sumpah yang tidak dibenarkan tadi. Fa Umar radhiyallahu anhu yahlif. Umar pun bersumpah tadi, tapi Umar katakan wallahi ma halaftu biha ba'da dzalika aw ba'da la dzakiran wala athiran. Umar katakan demi Allah setelah itu aku tidak lagi bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Fa hadza mimma yubayyin lana 'azima inayatis salaf wa ri'ayatihim lil ilmi. Di sini kita dapat mengetahui dengan jelas betapa perhatian salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, mereka memiliki perhatian yang kuat di dalam ilmu. Ma in yasma'al hadith sawa'un fi babil amri aw fi babiz zajri illa yuwadhibu alaihi muwadhabatan ajibatan hatta fima alifathu an-nafsu wa'tadat alaihi. Salafus saleh mereka memiliki perhatian yang kuat terhadap ilmu. Jika mereka mendengarkan hadis, yang hadis itu merupakan perintah atau hadis itu berupa larangan, maka mereka orang yang bersegera di dalam mengerjakan perintah atau bersegera dalam meninggalkan larang. Meskipun itu merupakan kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka bersumpah dengan selain nama Allah. Ketika ada larangan, segera mereka meninggalkan. Kebiasaan mereka melakukan hal yang terlarang. Ketika datang larangan, mereka langsung tinggalkan. Ini meskipun mereka, di dalam hati mereka tadinya sudah terbiasa dan cinta, ketika sudah ada larangan, mereka segera meninggalkan. Ini kuatnya iman mereka, kuatnya perhatian mereka terhadap ilmu. Tidak hanya mendengar, tapi mereka segera beramal. Wa min hadzal bab, dan termasuk dalam bab ini bagaimana salafus saleh dari para sahabat, para tabi'in dan yang lainnya, mereka bersegera ketika ada larangan dari Allah dan Rasulnya. Ma ja'a fi hadithi Anas fi sahihain. Diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya dari hadis Anas bin Malik. Wa qad kana radhiyallahu anhu khadiman li Abi Talhah. Dahulu Anas bin Malik adalah khadim, pembantunya Abi Talhah. Wa kana yawman yaskihimul khamr qabla at-tahrim. Suatu hari Anas bin Malik pernah menuangkan khamr kepada siapa? Kepada Abi Talhah. Karena dia sebagai pembantunya, maka dia pun tuangkan khamr tersebut qabla tahrim, sebelum turun ayat larangan khamr. Wa bainahu wa kadzalik yusqihimul khamr. Tatkala Anas menuangkan khamr kepada siapa? Kepada tuannya tadi, yaitu kepada Abi Talhah. Tayyib. Wa kana yawman yaskihimul khamr. Naam. Id ata'atin, ketika sedang menuangkan khamr. Tayyib. Datanglah seorang. Wa qala hurrimatil khamru. Datanglah seorang memberikan kabar. Ketahuilah wahai kalian, sesungguhnya khamr telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Turun ayat larangan khamr. Fa umiru fauran bi iraqatiha. Maka segera pada saat itu pula mereka buang khamr itu, mereka tumpahkan khamr itu, tayyib, ma'a ta'alluqin nufus wa i'tiyadihim ala dzalik. Padahal mereka itu orang-orang yang pecandu, mereka itu orang-orang yang pada saat itu hobinya minum khamr. Hobinya minum khamr. Tetapi ketika turun ayat khamr,
ketika turun larangan tentang khamar, yang khamar itu sedang dituangkan, maka segera dibuang dan segera ditumpahkan di jalanan. Fa'araquha fawran fi nafsil lahdha. Maka segera pada saat itu pula, tidak menunggu. Besok nanti tidak. Segera pada saat itu pula datang larangan, langsung mereka buang khamar tersebut. Wa kana dzalika akhiru ahdihim biha. Dan inilah kondisi para sahabat tayyib ketika turun larangan dari Allah dan Rasulnya, maka mereka bersegera. Sebagaimana ketika turun perintah yang diceritakan di dalam hadis Nabi SAW atau dalam riwayat-riwayat, ketika turun perintah untuk berhijab bagi para wanita, ya ayuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Segera para wanita sahabiyat pada saat itu mereka mengambil dan merobek kain-kain mereka untuk dijadikan sebagai hijab. Ini semua karena kuatnya iman mereka. Ini semua karena perhatian mereka terhadap ilmu. Kemudian Syekh Abdul Razak hafizahullah juga membawakan hadis. Kadzalika ma jaa fi sahih Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau juga membawakan hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahab fi yadi rajulin fanaza'ahu fataraha. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari melihat ada cincin yang dipakai, cincin emas yang dipakai oleh seorang sahabat. Cincin terbuat dari emas dipakai oleh seorang sahabat. Fanaza'ahu fataraha, maka Nabi pun mengambilnya, melepasnya, dan Nabi melemparnya. Waqal, kemudian Nabi sabdakan, ya'midu ahadukum ila jamratin min nar fayaj'aluha fi yadih. Ternyata ada salah seorang di antara kalian yang sengaja memakai bara api neraka dan dia letakkan di tangannya. Ternyata ada di antara kalian yang sengaja memakai bara api neraka di tangannya. Faqila lirrajul, maka sahabat yang lain mengatakan kepada orang itu tadi yang cincinnya dilepas dan dibuang oleh Nabi. Faqila lirrajul ba'dama dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah pergi dari tempat itu, maka sebagian sahabat katakan kepada orang yang punya cincin tadi, khudh khatamak intafi' bih. Hai kawan, ambil cincinmu itu. Manfaatkan cincinmu itu. Bisa dijual, bisa diberikan kepada keluarganya, ini kepada istrinya, atau bisa diinfakkan. Ambil cincinmu. Qal, maka lelaki ini yang punya cincin tadi dia katakan, la wallah, demi Allah, la akhudhu abadan, aku tidak akan pernah mengambil cincin itu lagi. Wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah telah membuangnya. Padahal cincin itu tadi haram dipakai bagi lelaki karena dia dari emas. Tapi seorang lelaki boleh dia punya cincin untuk disimpan. Yang cincin emas tadi. Atau untuk dijual. Atau dia berdagang. Makanya temannya tadi katakan, hei kawan, ambil cincin engkau itu. Bisa engkau jual. Bisa engkau berikan kepada keluargamu. Bisa engkau infakkan. Tapi apa jawab lelaki tadi? Dia bilang, wallahi, aku tidak akan mengambil suatu yang telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, zahidat nafsuhu fi hadzal mubah min shiddatil inayati wal iltizami bima jaa'a 'anil nabi salawatullahi wassalamu alaihi. Lihatlah betapa zuhudnya seorang sahabat ini dalam perkara yang mubah. Artinya apa? Cincin yang dari emas yang dibuang Nabi tadi pada asalnya halal bagi dia, dia ambil lagi dan dia jual. Tapi dia tidak mau. Dia tidak mau. Kenapa? Karena sudah dibuang oleh Nabi SAW. Dan begitulah para sahabat radhiyallahu taala anhum
ketika datang larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka langsung meninggalkan, tidak bertanya, ini larangan menunjukkan haram atau larangan ini menunjukkan makruh? Tidak. Beda kalau kita datang larangan dari Nabi, kita masih bertanya, ini larangan haram atau larangan makruh? Kalau makruh, ya tidak apa-apa kita kerjakan, kan nggak berdosa. Nah, begitu kita. Sama ketika datang perintah, para sahabat langsung mengerjakan tanpa bertanya, ini perintah wajib atau perintah sunnah? Nah, berbeda dengan kondisi kita. Datang perintah, ya, yang jelas-jelas itu perintah pun masih dipertanyakan. Ini wajib atau sunnah? Begitulah perbedaan antara kita dengan salafus saleh, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian al-amrus sabi', poin yang ketujuh, berkata Syekh hafizahullahu ta'ala, al-amalu sababun li thabatil ilmi wa rusukhih. Poin yang ketujuh, amal merupakan sebab, ya, sebab kuatnya ilmu, sebab kokohnya ilmu pada diri seorang. Amalan merupakan kunci dan sebab kokohnya ilmu, ya, kuatnya ilmu seorang. Innal inayata bil amali sababun li thabatil ilmi wa rusukhihi wa quwwatihi. Kata beliau, sesungguhnya perhatian seorang terhadap amalan ini merupakan sebab dan kunci agar ilmu itu kokoh, agar ilmu itu kuat, agar ilmu itu menjadi apa? Kuat pada diri seorang. Wa idza turikal amalu dhahabal ilm. Karena apabila seorang tidak beramal, maka akan hilang ilmunya. Seorang tidak beramal, hilang ilmunya. Kama ja'an Ali radhiyallahu taala anhu qala hatafa bil ilmi al amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu memanggil. Maknanya apa? Ilmu itu harus diamalkan. Kalau diamalkan, maka ilmu akan menjadi kokoh, ilmu akan menjadi kuat. Kalau ilmu tidak diamalkan, ilmu akan pergi. Ya. Yakni la yabqa, tidak akan tersisa. Orang hafal sebagian beberapa hadis-hadis. Dia hafal beberapa ayat-ayat. Tapi ketika tidak diamalkan, tidak dimurajaah, tidak dipraktekkan dalam kehidupannya, akan hilang. Ya, akan hilang. Tidak tersisa. Fal amalu bil ilmi sababun li thabatihi. Maka mengamalkan ilmu merupakan sebab kokohnya ilmu di dalam diri seorang. Ya. Walihada ja'an Sya'bi rahimahullahu ta'ala anhu qala. Ini Syekh Abdul Razak membawakan perkataan al-Imam Sya'bi rahimahullah. Kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bih. Kami menjaga ilmu kami, hafalan hadis adalah dengan mengamalkannya. Bagaimana agar hafalannya kuat? Sya'bi katakan, kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bih. Kami untuk menjaga, menguatkan hafalan adalah dengan mengamalkan hadis-hadis yang sudah dihafal. Ini mungkin kita melihat atau kita bisa saksikan bagaimana kaum muslimin, mereka bisa dibilang tidak pernah lupa di dalam membaca Al-Fatihah. Tidak pernah lupa di dalam membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena selalu dibaca di dalam sholatnya. Di dalam sholatnya, baik yang wajib maupun sunat, selalu dibaca. Sehingga tidak lupa itu Al-Fatihah. Ya, jarang dan mungkin susah kita temui, ya, seorang muslim lupa dari Al-Fatihah. Dari kecil dia hafal Al-Fatihah, kemudian dipraktekkan, diamalkan dengan sholatnya, kemudian terus diulang-ulang, dibaca, sehingga nempel itu Al-Fatihahnya. Wa ja'a Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala. Kemudian juga perkataan sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, innaka lan takuna aliman hatta takuna muta'alliman. Sesungguhnya engkau tidaklah dikatakan sebagai seorang alim sampai engkau mau belajar.
Walan takuna muta'alliman hatta takuna 'amilan bima ta'allamta. Dan engkau tidaklah dikatakan sebagai penuntut ilmu yang sejati sampai engkau benar-benar mengamalkan apa yang engkau pelajari. Engkau tidak dikatakan sebagai seorang alim sampai engkau mau belajar. Dan engkau tidak katakan sebagai seorang penuntut ilmu yang sejati sampai engkau benar-benar mengamalkan apa yang telah engkau pelajari. Wa fi hadzal ma'na al-'azim yunqalu 'anis salaf rahimahumullah nusus katsira atau nususun katsira. Dalam bab ini banyak dinukil dari salafus saleh ucapan-ucapan mereka tentang pentingnya untuk mengamalkan ilmu agar ilmu itu menjadi kokoh dan kuat pada diri kita. Wa idza nadhara aidan al-muslimu ila al-waqi'il 'amali fi hayatis salaf. Seorang muslim kalau dia memperhatikan bagaimana kehidupan amali, kehidupan yang diamalkan di dalam kehidupannya salafus saleh, yajidu dzalika wadihan jaliyan fi siyarihim al-'atirah wa akhbarihim al-mubarakah. Maka seorang muslim ketika memperhatikan kehidupan salafus saleh di dalam mempraktikkan ilmu akan kita dapatkan ya sejarah yang indah, sejarah yang harum dan kabar-kabar yang mubarakah di mana mereka orang-orang yang tekun di dalam mengamalkan ilmu. Mudah-mudahan Allah meridhai mereka dan Allah merahmati mereka dan Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang saleh dan dari hamba-hambanya tersebut. Radhiyallahu anhum wa rahimahum wa alhaqna jami'an bis salihin min ibadih. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, poin yang ke-8 dibawakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala. Al-amru tsamin, poin yang ke-8. Al-amalu bil ilmi ablaghu fid da'wah. Al-amalu bil ilmi ablaghu fid da'wah. Yaitu mengamalkan ilmu, mempraktekkan ilmu, maka ini lebih mengena di dalam berdakwah. Lebih masuk, lebih mengena bagi para mad'u. Seorang yang mempraktekkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, maka ini lebih mudah diterima oleh para mad'u, mudah diterima oleh umat. Karena dia mengamalkan ilmunya, dia praktekkan ilmunya, sehingga masyarakat dan umat ini melihat bahwa inilah qudwah, inilah contoh, dia telah amalkan ilmunya. Nah, ini bentuk dakwah, dakwah yang paling mengena di tengah-tengah umat. Qala innal amala bil ilmi ablaghu fid da'wah minal qawli bila amal. Sesungguhnya amalan itu lebih mengena di dalam dakwah daripada sekedar ucapan tanpa amalan. Makanya butuh contoh praktek. Umat ini butuh contoh dan praktek. Bukan sekedar ucapan-ucapan, sekedar khutbah-khutbah saja. Tapi butuh contoh, praktek, amal dari orang-orang yang berilmu. Wa qad marra ma'ana qaulullah subhanahu wa ta'ala an Syu'aib. Dan telah sebelumnya kita sebutkan perkataan Syu'aib yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Hud. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Kata Syu'aib kepada kaumnya, dan aku tidak ingin menyalahi kalian dengan mengerjakan apa yang aku larang. Maknanya ketika Syu'aib melarang umatnya melakukan hal yang dilarang oleh Allah, Syu'aib tidak ingin kemudian mengerjakan larangan tersebut. Ya. Tetapi ketika dia melarang umatnya melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka dia pun menahan diri dan tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ja'an Malik bin Dinar rahimahullah annahu qala. Malik bin Dinar rahimahullah, beliau pernah mengatakan, innal alima idza lam ya'mal zallat mau'idatuhu 'anil qulub. Kata Malik bin Dinar, sesungguhnya seorang alim apabila tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihat-nasihat dia
tidak akan masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya. Ya. Sesungguhnya seorang alim apabila tidak mengamalkan ilmunya, maka nasihat-nasihat dia kepada umat itu tidak akan masuk ke dalam hatinya. Tidak akan masuk kepada orang yang mendengarkan nasihat tersebut. Ya. Kenapa? Karena umat ini mengetahui si fulan menasihati perkara ini dan perkara itu. Tapi ternyata si fulan tidak mengamalkan. Maka nasihat itu tidak akan masuk ke dalam hati. Tidak akan meresap ke dalam hati orang-orang yang mendengarkannya. Kama yazillul qatru anis safa. Sebagaimana tetesan-tetesan hujan itu, tergelincir dari batu-batu yang licin. Nah, ini tidak akan bisa masuk dan meresap kepada hati para pendengar. Wa ja'anil Ma'mun annahu qala, berkata Al-Ma'mun rahimahullah, nahnu ila an nu'ad bil a'mal ahwaju minna an nu'adha bil aqwal. Kata Al-Ma'mun, kami sesungguhnya lebih butuh kepada nasihat berupa amalan daripada nasihat berupa ucapan. Kami lebih butuh nasihat-nasihat dalam bentuk amalan, contoh, daripada nasihat-nasihat dalam bentuk ucapan. Lianna alladhi ya'malu wa yuwadhib fa'amaluhu wa muwadhabatuhu 'ala al-'amal hiya bihaddi dhatiha da'wah. Karena sesungguhnya seorang yang senantiasa mengamalkan ilmunya, maka itu secara tidak langsung hakikatnya adalah dakwah. Hakikatnya adalah dakwah. Naam, sebagian kita tidak bisa berdakwah dengan lisannya. Maka dia bisa berdakwah dengan amaliyahnya. Dia berdakwah dengan akhlaknya. Dia berdakwah dengan muamalah yang baik kepada masyarakat, kepada umat. Bahkan dakwah dengan akhlak, dakwah dengan muamalah yang baik, itu akan lebih mengena. Itu akan lebih mudah diterima oleh umat ini. Wa yakunu bidzalika lin-nasi uswatan wa qudwatan. Wa yakuna fi'lan imaman. Karena orang yang mempraktikkan ilmunya, mengamalkan ilmunya, maka dia akan dijadikan contoh, panutan. Dia akan dijadikan sebagai imam, pemimpin dalam kebaikan di tengah-tengah umat. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tentang doa, waj'alna lil muttaqina imama. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah aku menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Menjadi pemimpin di dalam kebaikan. Yaitu dengan memberikan contoh, amaliyah, praktek. Dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala la yakunul insanu bihadihil manzilah imaman illa idha istama'at fihi sifatul khair. Karena seorang tidak akan sampai pada derajat imamah. Tidak akan sampai pada derajat pemimpin dalam kebaikan. Ya, kecuali terkumpul pada dirinya sifat-sifat kebaikan. Bihaitsu yakunu qudwatan lin-nasi fi sifatil khair. Sifat-sifat kebaikan agar dia menjadi qudwah, menjadi uswah, panutan di dalam kebaikan bagi umat manusia. Amma an yastakthira minal ulum wa la yakunu min ahli al-amal fa hadha kama annahu lam yantafi' la yuntafa'u bi ilmi. Adapun orang yang banyak belajar, orang yang banyak bicara ilmu, tapi dia tidak beramal dengan ilmunya, maka ini orang yang tidak bisa bermanfaat, tidak pula bisa dimanfaatkan. Artinya tidak bermanfaat untuk dirinya, juga tidak bermanfaat bagi umat. Dia banyak bicara tentang ilmu, dia banyak bicara tentang ilmu teori, tapi tidak ada praktek amali, maka orang yang seperti ini tidak bermanfaat ilmunya bagi dirinya, tidak pula bermanfaat bagi orang lain. Wa adhkuru minal mawaqif al-mu'athirah. Syekh membawakan cerita, sebuah cerita yang sangat mengesankan kata Syekh, dan cerita ini terjadi di sebuah daerah. Kata Syekh, annani marrah zurtu ahadal musinnin minal ubbad fil masjid alladhi yusalli fihi. Kata Syekh Abdul Razak, suatu hari aku pernah berkunjung kepada orang tua yang sudah lanjut usia
berkunjung kepada orang yang sudah lanjut usia, orang yang ahli ibadah, maka aku temui dia, aku kunjungi dia di masjid di mana dia biasa sholat di tempat itu. Wa kana sahiba ibadah. Orang ini meskipun sudah tua tapi ibadahnya luar biasa rajin. Wa yajlis fil masjid intidhar salah ba'da salah. Beliau senantiasa duduk di masjid ya untuk menunggu waktu sholat. Fasallamtu alaih, maka aku datangi beliau dan aku ucapkan salam kepadanya. Wa tahaddatsu ma'ahu, dan aku pun berbicara dengannya. Wa qultu lahu, dan aku katakan kepada orang tua ini, Masya Allah, fi hayyikum hadha majmu'atu min talabatil ilmi. Aku katakan kepada orang tua ini, Masya Allah, Masya Allah, di daerahmu ini, ya, di daerah Anda ini, banyak sekali para penuntut ilmu. Masya Allah, ini merupakan kebaikan. Di daerah sekitar sini ini banyak penuntut ilmu. Qal, hayyuna hadha, kata orang tua ini kepada Syekh Abdul Razak, di daerahku ini. Qultu ay na'am, kata Syekh Abdul Razak, fi hayyikum. Iya, di daerah tempat engkau tinggal sekitar sini. Masya Allah, majmu'ah min talabatil ilmi. Sungguh banyak sekali para penuntut ilmu dari daerah sini ini. Qala hayyuna hadha, orang tua ini mengakidkan lagi, menguatkan lagi kepada Syekh Abdul Razak. Di daerahku ini, yu'iduha alayya istifham inkar. Dia mengulangi lagi. Maksudmu di daerahku ini kan? Qala hayyuna hadha. Qultu na'am, kata Syekh Abdul Razak. Menjawab lagi, iya, di daerah Anda ini banyak sekali para penuntut ilmu. Qal, kata orang tua ini, ya waladi, wahai ananda, wahai anakku, alladhi la yuhafidhu ala salati ma'al jama'ah, ma huwa bitalibil ilmi. Kata orang tua ini kepada Syekh Abdul Razak, wahai anakku, ketahuilah, orang yang tidak menjaga salatnya dengan berjamaah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai penuntut ilmu. Allahu Akbar. Ini ungkapan yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak dari kisah bersama orang tua tadi. Padahal di daerahnya banyak penuntut ilmu syar'i. Di sekitar dia tinggal banyak penuntut ilmu syar'i. Tapi beliau katakan, orang yang tidak menjaga sholatnya dengan berjamaah, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai penuntut ilmu. Walihada ahyanan ba'dun nas qad yastakthiru minal ulumi wal hifdhi wal mudzakarah. Kata Syekh Abdul Razak, na'am. Sebagian orang, Masya Allah, banyak belajar, banyak menghafal, banyak mengulang-ulang pelajaran. Lakin tafaqaduhu khasa fi salatil fajri. Atau lakin tafquduhu khasatan fi salatil fajri. Kathiran. Tapi disayangkan, ketika datang waktu salat subuh, mereka banyak gaibnya, banyak tidak hadirnya. Banyak belajar, banyak menghafal, banyak mudzakarahnya di malam hari. Tapi ternyata datang waktu subuh, mereka banyak tidak hadir salat berjamaah. فإذا كانت هذه الفريضة العظيمة مضيعة والتي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأول ما يسأل عنه يوم القيامة فأين أثر العلم. Kata Syekh, kalau saja ya kewajiban yang paling agung ini disia-siakan, sedangkan ini adalah kewajiban yang paling besar di dalam rukun Islam setelah syahadatain, dan perkara yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat dari seorang hamba, maka mana hasil ilmunya? Kata Syekh Abdul Razak, kalau sholat ini mereka sia-siakan, kemudian mana dari hasil ilmunya? Wassahabah radhiyallahu anhum kama ja'ani Ibnu Umar. Sedangkan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, kunna idza faqadna ar-rajul fil fajri wal isya asa'na bihi dhann. Kata sahabat Ibnu Umar, dahulu kami para sahabat, ya, kalau tidak menjumpai seorang
pada saat salat subuh dan salat isya di masjid, asa'na bihi dzan, maka kami pun curiga. Kami pun berburuk sangka kepadanya. Su'udzan. Di saat salat isya dan salat fajar tidak ada di masjid, para sahabat berburuk sangka kepada orang tersebut. Kenapa? Karena Nabi SAW sabdakan, Inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul fajri wa salatul isya. Muttafaqun alaih. Karena Nabi SAW bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Hadis di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini para sahabat Nabi SAW melihat seorang adalah dari salatnya. Melihat seorang adalah dari salatnya, terutama salat isya dan salat fajar. Qala wa fi zamanina hadha zamanus sahri bil laili kathiran ma tudayyi' salat al fajr wa kathiran ma yufarratu fiha. Pada zaman kita ini adalah zaman begadang malam hari. Ya, banyak orang menyia-nyiakan salat fajarnya, meremehkan salat subuhnya. Wa rubbama yasharul lail fi munaqashatin ilmiyah fi ba'dil masail atau fi ba'dil mawdu'at thumma yanamu an salatil fajri. Memang sebagian penuntut ilmu, sebagian kaum muslimin di malam hari mereka begadang untuk membahas permasalahan-permasalahan ilmu, untuk membahas tentang seputar agama. Dengan berbagai tema. Kemudian tidur dan tidak bangun di saat salat fajar. Law kana yasharu bil laili 'ala al-Qur'ani hifdhan lahu wa qira'atan lah. Kalau seorang itu ya begadang di malam hari untuk menghafal Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, idza kana 'ala hisabi salatil fajri, kemudian sampai menyia-nyiakan salat subuhnya, fa inna sahrahu muharramun wa la yahillulah. Maka begadangnya di malam hari itu hukumnya haram dan tidak halal baginya. Padahal begadangnya membaca Al-Quran, begadangnya menghafal Quran, begadangnya membaca buku, membahas ilmu, kemudian menyia-nyiakan sholat fajarnya, maka begadangnya haram. Wa ya'tham ala dzalika sahar. Maka dia berdosa ketika begadang di malam hari seperti itu. Kenapa? Karena rela sampai meninggalkan salat fajarnya. Qala wa aktsaru salatin tudayya' fi hadzal zaman hiya afdhalus salawati 'alal itlaq. Dan salat yang paling banyak disia-siakan, paling banyak ditinggalkan pada zaman ini adalah sebaik-baik salat secara mutlak. Sebaik-baik salat yang banyak ditinggalkan oleh manusia dan disia-siakan oleh manusia. Yaitu salat apa? Salat yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadisnya. Afdalus salawati indallah salatus subhi yaumul jum'ati fi jama'atin. Sebaik-baik salat di sisi Allah adalah salat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Sebaik-baik salat di sisi Allah adalah salat subuh secara berjamaah di waktu hari Jumat. Rawahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim di dalam Hilyah, Hilyatul Auliya. Wa sahhaha isnadahu Al-Albani rahimahullah, dan hadis ini disahihkan sanadnya oleh Syekh Al-Albani. Qala wa salatu subhi yaumul jum'ah fi jama'atin hiya aktsaru salat tudayya' al-an. Naam. Kata Syekh, tapi sayang, salat subuh di hari Jumat ini merupakan salat yang paling banyak disia-siakan dan ditinggalkan manusia hari ini. Wal yus'al an hadza a'immatul masajid. Hendaknya para imam-imam masjid ya, mereka bertanya tentang masalah ini. Lianna lailatul jum'ah lailatul ijazah. Naam, malam Jumat itu adalah malam libur. Ya, terutama orang Arab, hari Jumat dan kaum muslimin, hari Jumat adalah hari libur, maka malam Jumat kesempatan untuk begadang. Lailatul sahar, malam untuk begadang, itu malam Jumat. Yasharun nasu ila waqtin mutaakhir.
mereka begadang sampai mendekati fajar. Thumma yanamun fi waqti mutaakhir minal lail. Ya, kemudian di akhir malam mereka tidur lelap. Wa yanamuna an hadhihi as-shalah. Sehingga mereka pun terlelap dalam tidurnya dan meninggalkan sebaik-baik salat, yaitu salat subuh berjamaah di hari Jumat. Wal jayyidu minhum ya'ti li hadhihi as-shalah mutaakhiran kaslanan. Taib. Ada yang lebih baik, yaitu apa? Tetap dia sholat, tetapi dia terlambat. Ya, datang pun dalam keadaan malas. Ya'ti mut'iban wa ra'suhu muthqala bin naum. Dia datang dalam keadaan malas. Taib, mau mengangkat kepala sungguh berat, matanya pun masih terlelap, matanya pun masih apa? Kiip-kiip, ya. Kenapa? Karena tidurnya tadi ya terlambat. Sudah mendekati fajar. Fala yu'addi hadhihi shalah kama yanbaghi. Sehingga dia datang ke masjid untuk salat berjamaah dalam keadaan malas. Salatnya pun asal-asalan, tidak khusyuk. Kenapa? Karena sambil ngantuk. Nah, wa idza kana ya'lam min imami masjidihi annahu yaqra fi dzalika al-yawm as-sajada wa hal ata. Kalau dia tahu bahwa imam masjidnya itu pada waktu hari Jumat subuh adalah membaca surat Sajadah dan surat Al-Insan wa hal ata, fa innahu la ya'ti idza kana yuwadhib illa fi nihayati rak'ah tsaniyah. Maka orang-orang yang malas ini akan datang terakhir. Rakaat kedua terakhir baru datang. Kenapa? Karena akan merasa berat ketika datang lebih awal. Aina thamaratul ilmi idza kana al-maqamu wal khatbu yata'allaq bi fariidatin hiya awwalu ma yus'al anha al-'abdu yawm al-qiyamah. Maka di mana ya hasil dan buah ilmu wahai penuntut ilmu? Jika perkara yang wajib ini disia-siakan, padahal ini akan ditanyakan oleh Allah kelak pada hari kiamat. Pertama kali yang ditanya oleh Allah, "Wa man dayya'aha kana lima siwahu adya'." Kata Syekh, maka barang siapa yang menyia-nyiakan salat, pasti yang lain akan lebih disia-siakan. Barang siapa yang menyia-nyiakan salatnya, maka perkara yang lain akan lebih disia-siakannya. Ini, perkara yang sangat penting yang perlu diperhatikan oleh para penuntut ilmu, perlu diperhatikan, oleh kaum muslimin agar tidak menyia-nyiakan perkara salatnya. Kemudian al-amru tasi, pada poin yang ke-9. Syekh hafizahullah ta'ala mengatakan, su'alullahi al-i'anatu 'ala al-'amali bil ilmi. Poin yang ke-9, ya, hendaknya kita terus meminta kepada Allah, meminta pertolongan, i'anah, agar kita bisa beramal dengan ilmu, agar kita bisa mengamalkan ilmu. Terus kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu. Waqad marra ma'ana, dan sudah kita baca sebelumnya hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kulla yawmin kama taqaddam min hadis Ummi Salamah yuwadhibu ala du'a. Telah kita baca sebelumnya yaitu hadis dari Ummi Salamah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa ini di waktu pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang berkah, dan amalan yang engkau terima. Wa hadhihi ad-da'watul mubarakah munasibatun ghayatul munasabah fi sadril yawm wa bidayatih. Doa yang penuh dengan keberkahan ini sangat cocok ya di waktu pagi hari untuk dibaca. Li'anna al-yawma huwa maidanul a'mal wa ahdaful muslim fi yawmi hadhil umuri thalatha. Karena pada hari itu, pada hari di mana seorang muslim mereka akan bekerja, mereka akan beramal. Dan tujuan seorang muslim pada hari itu adalah 3 ini. La rabi'a laha, tidak ada tujuan yang 4 lagi. Apa yang dicari? Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa amalun mutaqabbal, dan amalan yang diterima.
wa rizqan thayyib, dan rizki yang baik. Ini yang dicari oleh manusia. Ini yang dicari oleh seorang muslim di dalam kehidupannya setiap harinya. Ilmu, amal, rizki. Ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima, rizki yang baik, yang halal. Ini yang kita cari dalam keseharian kita. Walihada minal munasib an tabda yawmuka ba'da an tusalli al-fajr bihadhi ad-da'wah. Kata Syekh, maka sangat cocok sekali ketika hari-hari kita di pagi harinya setelah sholat subuh diawali dengan doa ini. Ya, pagi hari kita diawali dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Tsumma tantaliqu fi yaumik. Setelah kita berdoa di waktu pagi hari, tayyib, setelah sholat fajar, tantalik fi yaumik. Maka kita pun apa? Kembali kepada aktivitas masing-masing. Ya, yang bekerja dia bekerja, yang belajar dia belajar. Tayyib. Wa qad ista'anta billah. Karena engkau sudah meminta dan memohon pertolongan kepada Allah. Wa talabta maddah wa auna fi talabil ilmi. Engkau telah mohon pertolongan, engkau telah meminta bantuan, kekuatan fi talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Wal ijtihad fil amal, dan bersungguh-sungguh di dalam bekerja. Wa tahsilir rizki, dan untuk mencari rizki. Maka kehidupan kita sehari-hari, ya, hendaknya diawali dengan doa, memohon pertolongan kepada Allah, memohon pertolongan di dalam kehidupan kita, mencari ilmu, mohon pertolongan di dalam mencari rizki, mohon pertolongan agar diterima seluruh amalan, yaitu bersungguh-sungguh di dalam beramal. Oleh karena itu Nabi SAW juga mengajarkan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, itu doa yang hendaknya dibaca di akhir salat. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku untuk terus mengingatmu, untuk terus berzikir kepadamu, dan untuk bisa senantiasa bersyukur kepadamu serta memperbaiki ibadahku. Ini hendaknya kita senantiasa meminta dan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan ilmu, agar kita diberikan taufik untuk bisa beramal dan bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ilmu. Hadza wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bagi kaum muslimin semuanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqamah oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar, untuk beramal dan berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Nah, ada pertanyaan? Taib, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki saudara perempuan yang sangat taat agama dan giat menuntut ilmu. Dia selalu mengikuti setiap kajian yang diadakan, bahkan ikut menghadiri sejumlah daurah yang diadakan di kota lain yang berjarak 40 mil, dan daurahnya biasanya berlangsung selama sepekan. Meskipun dia berangkatnya bersama teman-teman perempuan lainnya yang terpercaya, akan tapi ibu saya sangat hati-hati untuk memberikan izin kepergiannya bersama teman-temannya selama itu. Ibu saya tidak melarangnya untuk menuntut ilmu, tapi kepergiannya seorang diri dan tinggal di kota lain dalam waktu tertentu membuatnya merasa khawatir. Siapakah yang benar? Ibuku atau saudara perempuanku? Seandainya ibu melarangnya pergi, apakah dia berdosa? Mohon nasihatnya Ustaz dalam hal ini. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita sangat senang dengan semangat beliau, saudari ini, di dalam belajar dan menuntut ilmu. Dan ini hendaknya seorang muslim dan muslimah senantiasa menjaga semangatnya di dalam belajar menuntut ilmu. Dan ini dicontohkan oleh para sahabiat dari kalangan wanita-wanita muhajirin, di mana hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, "Ni'man nisa
nisa'il ansar. Lam yamna'hunna al-haya min talabil ilmi. Atau kama qala radhiyallahu ta'ala anha. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebaik-baik wanita adalah wanita al-ansar. Di mana rasa malu itu tidak menghalangi mereka untuk terus belajar. Sehingga datanglah para wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al li yawman." Wahai Rasulullah, ghalabana alaika rijal. Wahai Rasulullah, kaum lelaki para sahabat telah mengalahkan kami para wanita. Mereka bisa duduk bersamamu untuk terus belajar. Mereka bisa sholat bersamamu bersama-sama dan mendengarkan nasihat-nasihatmu. Tapi kami tidak mampu untuk itu. Faj'al lana yawman. Maka kami meminta satu hari saja ya Rasulullah, agar engkau memberikan wejangan, nasihat dan kajian untuk kami. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu hari khusus untuk pelajaran, nasihat dan kajian untuk para sahabiat wanita. Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya Kitabul Ilmi. Kemudian yang kedua, seorang wanita ketika dia belajar ilmu syar'i, maka ini adalah perkara yang sangat baik. Karena wanita merupakan madrasah bagi putra-putrinya. Terlebih mereka yang belum menikah, maka harus mempersiapkan madrasah yang baik. Sehingga nanti tumbuhlah generasi-generasi yang baik. Maka bersemangat di dalam mencari ilmu, bersemangat di dalam belajar, tetapi ada dhawabit, tetapi ada ketentuan dan syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, seorang wanita boleh dia belajar di luar, artinya mendatangi masjid, belajar di masjid, atau belajar di lembaga-lembaga, tapi dengan syarat. Yang pertama, ketika dia keluar dari rumahnya, maka harus menggunakan hijab syar'i, menutup auratnya. Hijab syar'i menutup auratnya. Benar-benar hijab syar'i. Tidaklah dia keluar rumah dengan membawa fitnah, bau yang harum. Tidak pula dia keluar rumah dengan membawa fitnah, wajah yang penuh dengan make up. Tidak. Tapi dia menggunakan hijab yang syar'i. Kemudian hadir di majelis ilmu yang majelisnya tidak terjadi fitnah di dalamnya. Maknanya tidak bercampur baur. Tapi ada tempat wanita dikhususkan. Tidak bercampur baur dengan jamaah laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang kedua, ketika hendak keluar rumah, maka dia meminta izin kepada kedua orang tuanya atau kepada mahramnya, atau kalau dia seorang istri minta izin kepada suaminya. Jika diberikan izin, fabiha wa ni'mah, maka ini merupakan perkara yang diharapkan. Ini merupakan yang diinginkan. Alhamdulillah dia keluar. Tapi kalau tidak diberi izin, maka tidak boleh dia melanggar. Kenapa? Karena seorang istri wajib mentaati suami. Dan ketaatan kepada suami lebih wajib daripada dia menuntut ilmu. Ya. Begitu juga seorang anak, dia wajib mentaati kedua orang tuanya. Terlebih seorang ibu. Sedangkan taat kepada ibu lebih diutamakan daripada dia keluar rumah untuk mencari ilmu. Baik. Kemudian bagaimana tidak bisa belajar? Tidak. Banyak wasilah, perantara untuk bisa belajar dan kita berada di rumah. Ya. Ketika tidak diberikan izin, ya, maka dia bisa menggunakan kesempatan untuk belajar. Sekarang ada streaming, ya. Sekarang ada kajian yang sudah direkam baik di internet atau di kaset-kaset atau di CD. Pelajari di rumah. Apa yang tidak paham, tanyakan kepada ustadz, tanyakan kepada ahlul ilmi. Dengan perantara yang lainnya. Itu kalau tidak diberi izin. Ya. Kalau dia diberi izin, maka kalau seandainya dia harus keluar safar ke tempat yang jauh, maka dia wajib bersama mahramnya. Tadi dikatakan 40 mil. Dan ini sudah keluar sangat jauh. Ya, dan dimasuk batasan safar. Maka hendaknya dia pertama menggunakan bersama mahram.
ke tempat tersebut, dikatakan ada daurah 1 minggu, ya, di tempat yang mungkin sudah disediakan dan tempat yang aman. Boleh dia ikut dengan syarat dia diantar oleh mahramnya ke sana. Setelah itu boleh ditinggal. Ya. Ketika mau pulang dia dijemput dengan mahramnya. Harus demikian. Harus demikian. Jangan sampai seorang belajar ilmu tapi pulang tidak membawa ilmu dan pahala, tapi dia pulang membawa dosa dan murka Allah. Waliyadzubillah. Maka nasihat bagi ukhti al-karimah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan ilmu yang bermanfaat. Hendaknya perhatikan kepergian anti untuk mengikuti daurah di kota yang cukup jauh, dengan jarak tempuh yang jauh, kemudian ya harus meminta izin kepada seorang ibu dan harus ditemani oleh mahram. Meskipun dia bersama teman-teman yang dikatakan na'am mereka aman ya dalam perjalanan, tidak, tetap menggunakan mahram. Kata Nabi SAW, tidak halal bagi seorang wanita, la yahillu limra'atin an tusafir illa ma'adhi mahram. Tidak halal bagi seorang wanita dia safar kecuali bersama mahram. Maka nasihat ana ya minta izin kepada orang tua, jika diridhai dan diizinkan silakan untuk pergi ikut daurah, tapi dengan catatan dalam keadaan safarnya dia harus bersama mahram dan dalam keadaan tempat yang aman tersebut. Kemudian ketika pulang dia pun ditemani oleh mahramnya. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan suami ingin menghadiri pelajaran bahasa Arab, namun kelasnya campur baur laki-laki dan perempuan. Padahal yang kami ketahui ikhtilat adalah tidak boleh. Apakah ikhtilat itu ada? Apakah ikhtilat itu dan apa hukumnya beserta dalilnya? Rinci tambahan, di dalam kelas terdapat 10 siswa mayoritas wanita. Apakah saya dan suami boleh ikut dan di antara mereka juga terdapat non-muslim? Barakallahu fikum. Belajar bahasa Arab ini merupakan pelajaran yang sangat penting untuk memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Akan tetapi di dalam belajar perlu kita melihat rambu-rambu yang sangat penting. Yang pertama, di dalam belajar ilmu syar'i atau ilmu alat, kita harus memperhatikan pertama siapa gurunya. Yang kedua, bagaimana kondisi belajarnya. Pertama, siapa gurunya? Kita harus tahu. Kenapa? Ya, karena ini sangat penting. Yang mentransfer ilmu adalah guru. Yang memberikan pemahaman guru. Ini kalau sampai salah, meskipun itu pelajaran yang dianggap adalah pelajaran ilmu alat, tapi dari situ dia bisa merusak pemahaman seorang. Al-Imam Ibnu Sirin rahimahullah beliau wasiatkan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu ini agama. Perhatikan dari mana engkau mengambil ilmu ini. Dari orang-orang yang benar istiqamah di atas ilmu, dari orang-orang yang benar memiliki ilmu yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah dan istiqamah di atas ilmu, atau dari orang yang sekedar dikatakan sebagai ustadz, sebagai ahlul ilmi, tapi ternyata tidak istiqomah di atas ilmu. Sebagai bukti sekarang, ya, dia mengajarkan ilmu bahasa Arab, kemudian ternyata pesertanya campur baur di dalam satu majelis tersebut, antara putra dan putri. Tidak ada pemisahnya, tidak ada ruang khusus putra dan ruang khusus putri, sehingga campur baur di sana. Maka ini tidak dibenarkan, tidak dibenarkan. Maka tidak boleh dihadiri. Cari tempat belajar ya yang jelas. Pengajarnya yang jelas, kondisi tempat belajarnya. Sehingga kita di dalam belajar tersebut mendapatkan keberkahan, mendapatkan sakinah, mendapatkan barokah ilmu. Adapun ikhtilat, sudah jelas bahwa ini dilarang oleh Nabi SAW dan disebutkan juga di dalam fatwa-fatwa para ulama kita. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW tentang larangan yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dalam ayat Allah katakan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila engkau bertanya kepada istri-istri Nabi, maka tanyakanlah dari belakang hijab. Kepada istri-istri Nabi, kata para ulama, ini yang diperintahkan oleh Allah adalah para sahabat, sedangkan mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya
dan mereka adalah yang paling kuat imannya, orang yang paling bersih hatinya. Dan yang ditanya adalah istri Nabi, dan mereka adalah wanita yang paling suci di atas muka bumi. Tetapi Allah perintahkan, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Maka tanyalah dari balik hijab. Itu mereka orang-orang yang bersih hatinya, orang yang terjaga imannya, demikian. Apalagi orang yang saat ini kita, ya, keimanan kita, ilmu kita, hati kita, ya, ini tidak akan selamat dari perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita perhatikan siapa gurunya, kita perhatikan bagaimana kondisi belajarnya. Jika yang diceritakan adanya ikhtilat, campur baur antara peserta putra dan putri di dalam satu kelas tersebut, maka nasihat kita jangan ikut belajar di tempat tersebut dan cari di tempat yang lainnya, ya. Baik, wallahu a'lam. Masih, Mas? Kemudian pertanyaan selanjutnya terakhir. Masih ada? Sudah. Baik. Pertanyaan terakhir. Sudah? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya bagaimana caranya agar orang itu mudah mendapatkan hidayah, supaya saya mudah menerima kebenaran dan menolak segala kebatilan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agar seorang mudah mendapatkan hidayah dan menerima kebenaran, yang pertama, dia harus ikhlas di dalam mencari hidayah. Dia harus ikhlas. Maknanya bahwa ketika dia mencari hidayah, yang dia cari itu adalah keridhaan Allah. Yang dia cari itu adalah pahala dari Allah Azza wa Jalla. Bukan dia mencari hidayah, tapi tujuannya manusia. Sebagaimana seorang hijrah dari kebatilan menuju al-haq, dari bid'ah menuju sunnah, dari syirik menuju tauhid, tapi tidak ikhlas, maka hijrahnya ini tidak akan lama. Tidak akan lama. Akan menjadi futur dan akan kembali kepada kebatilan. Akan kembali kepada bid'ah. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Ya. Maka yang pertama adalah seorang di dalam mencari hidayah, dia harus ikhlas. Di dalam mencari hidayah itu adalah apa? Ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia harus jujur. Di dalam mencari hidayah itu semata-mata untuk mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena hidayah taufik, hidayah sunnah ini, ya, hidayah taufik dan sunnah ini hanya milik Allah. Maka kita harus jujur dalam mencari hidayah. Kita harus ikhlas dalam mencari hidayah agar Allah berikan hidayah tersebut. Adapun hidayatul irsyad, hidayah yang berupa bimbingan, nasihat, maka itu, ya, bisa disampaikan oleh siapa saja, para nabi dan rasul, para dai, para ulama, ya, ahlul ilmi, teman-teman bisa memberikan hidayah irsyad, bimbingan, nasihat. Tapi hidayah yang dimaksud taufik, menerima kebenaran, hidayah yang dimaksud adalah mengikuti al-haq, maka itu hanya milik Allah. Maka kita memohon kepada Allah. Ikhlas di dalam mencari hidayah, jujur dalam hatinya dalam mencari hidayah. Kemudian berdoa kepada Allah. Berdoa agar Allah memberikan hidayah, Allah membukakan hati kita di dalam menerima hidayah ini. Karena hidayah ini milik Allah. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kita mendapatkan hidayah, berdoa lagi agar kita diberikan istiqamah di atas kebenaran. Diberikan istiqamah di atas agama Allah ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan aku lagi setelah engkau memberikan hidayah kepadaku. Membaca doa tersebut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya.
memohon agar diberikan istiqamah di atas hidayah. Kemudian yang terakhir, kalau kita benar-benar ingin mendapatkan hidayah dan menerima kebenaran, maka harus mencari teman, mencari bi'ah, lingkungan yang baik. Cari kawan-kawan yang baik. Cari sahabat-sahabat yang bisa menghantarkan kita kepada kebenaran. Tinggalkan sahabat-sahabat buruk. Tinggalkan teman-teman yang bisa menjerumuskan kita dalam hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena sahabat, karena teman ini ya sangat berpengaruh bagi kita. Sangat berpengaruh bagi istiqomah kita di atas hidayah. Kata orang Arab, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Teman itu bisa menyeret seorang. Kalau temannya baik, maka dia akan diajak kepada kebaikan dan hidayah. Tapi kalau temannya itu rusak, maka akan menjerumuskan dia ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik oleh Allah dan senantiasa diberikan istiqamah untuk tetap di atas taufik dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.